Oke, di video ini saya akan membahas 5 base TH9 terbaik versi channel ini tentunya. Dan untuk semua link base pada video ini kalian bisa cek di deskripsi video atau juga pin komentar. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk cek bagian playlist di channel ini. Ya, siapa tahu ada video yang lagi kalian cari. Base nomor 1. Nah, oke, jadi di sini saya ada sebuah rekomendasi base tonal 9 yang lumayan cocok untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah tata letak base untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih sedikit serius. Mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan war clan misalnya. Karena untuk base ini sendiri saya rasa lumayan cukup kuat untuk bertahan dari beberapa pasukan TH9 yang lumayan cukup umum digunakan. Terkhusus mungkin untuk seperti pasukan naga. Karena di sini jika dilihat untuk bangunan pertahanan kita yang lumayan cukup krusial seperti air defense dan juga X-bow itu agak lumayan sedikit susah sebenarnya untuk diincar oleh pasukan lawan karena melihat adanya area spasi kosong yang mengelilingi bangunan tersebut. Nah, alhasil untuk pasukan lawan yang memiliki karakter penyerang target bebas terdekat kali ini lumayan dibuat kesusahan untuk menargetkan bangunan pertahanan krusial kita tadi. Walaupun mungkin pada akhirnya pasukan lawan juga akan ada potensi dapat menarget bangunan pertahanan krusial kita itu tadi, tapi setidaknya kita sudah bisa untuk memberikan waktu tambahan kepada bangunan pertahanan berat kita tadi untuk menyerang pasukan lawan terlebih dahulu. Dan rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Full Hunter atau juga Wedge. Base nomor 2. Nah, kali ini saya ada sebuah rekomendasi base tonal 9 untuk kalian yang mungkin pengen menjebak lawan yang menyerang base kalian nantinya. Itu berkemungkinan besar hanya akan bisa maksimal mendapatkan 2 bintang saja. Nah, oke, jadi adapun jebakan yang saya maksud di sini itu adalah jebakan TH. Dan kenapa disebut jebakan TH? Ya, seharusnya kalian sudah tahu lah ya kenapa disebut begitu setelah melihat ada apa saja di sekitaran area town hall kita ini. Yap, betul sekali, yaitu ada tumpukan jebakan. Nah, jadi sebenarnya kita di sini kayak semacam memanfaatkan kenapsuan dari si penyerang yang mungkin banyak di antara penyerang itu mereka terlalu fokus untuk secepatnya menghancurkan town hall. Ya, sebetulnya tidak ada yang salah juga sih dengan hal itu. Mungkin kayak pengen lebih cepat mengamankan bintang karena seperti yang kita tahu jika town hall itu berhasil dihancurkan maka otomatis akan mendapatkan 1 bintang. Nah, tapi justru di sanalah letak jebakannya. Niat pengen mengamankan bintang, lah kok malah pasukannya banyak yang habis di awal serangan. Alhasil tentunya pertahanan kita yang berseberangan dengan TH ini tentu saja tugasnya akan menjadi jauh lebih ringan untuk mengeksekusi habis semua pasukan lawan yang tersisa. Dan rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Golem Ace atau juga Wedge. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base tonal 9 yang sebenarnya masih satu pembahasan dengan base nomor 2 sebelumnya. Tapi yang membedakan untuk base kali ini terkhusus untuk kalian yang mungkin pengen menjebak lawan yang menyerang base kalian nantinya agar hanya bisa maksimal mendapatkan 1 bintang saja. Lalu berikutnya jebakan seperti apakah yang saya maksud di sini? Nah, tapi sih sebetulnya daripada menyebutnya dengan kata jebakan, saya lebih suka menyebut dengan kata pertahanan yang terpusat. Karena ya memang jika dilihat untuk formasi dari base ini, dia semacam memisahkan antara area pusat base dan juga area luar base. Alhasil jika pasukan lawan mau menyerang dari area manapun, konsep dari base ini akan tetap bekerja, yaitu dengan memaksa pasukan lawan terlebih dahulu untuk menghancurkan area pertahanan base bagian luar kita ini. Yang dimana sebenarnya juga ada potensi yang sangat besar, itu malah membuat pasukan lawan terus-menerus mengelilingi base ini ketimbang harus masuk ke area pertahanan pusat base kita ini. Dikarenakan ya memang untuk area pertahanan base bagian luar kita ini bangunannya itu berdekatan semua, sedangkan untuk memasuki kawasan pusat base ini pasukan lawan harus terhalang oleh keberadaan area spasi kosong. Jadi hasil akhirnya ya pasukan lawan akan terus-menerus memutari base kita ini
saja sampai mereka benar-benar habis. Dan tentunya gagal untuk menghancurkan Town Hall. Nah, untuk rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Golem Ace atau juga Witch. Base nomor 4. Dan kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan kali ini saya ada sebuah rekomendasi base yang bertemakan simetris. Nah, tapi sih sebenarnya untuk tipe base seperti ini sebetulnya agak lumayan kurang cocok jika harus dijadikan pertahanan yang serius, seperti pada pertahanan War Clan misalnya. Tapi bukan berarti nggak boleh juga sih, karena sebetulnya awal dari base ini diciptakan itu adalah untuk orang-orang yang bisa dibilang pecinta kerapian. Karena kadang kan saya juga baca komentar nih di video rekomendasi base yang saya upload gitu. Dan ya memang beneran ada tipe orang seperti itu yang sebenarnya tidak terlalu peduli base-nya mau kuat atau enggak. Yang penting enak jika dilihat. Dan ya saya adalah salah satu di antara orang tersebut. Dan mungkin jika ada dari kalian yang merasa seperti itu juga, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Naga Elektro. Base nomor 5. Nah, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base tahun 9 yang mungkin jika dilihat juga masih sama, yaitu simetris. Nah, tapi kali ini ada sedikit perbedaan, yaitu pada peletakan kedua X-bow-nya, yang dimana bisa saya bilang lumayan susah lah ya untuk dijangkau oleh pasukan lawan. Bahkan untuk jarak serangan hero atau lawan sekalipun, itu dia tidak bisa menargetnya, dikarenakan untuk perlindungan area spasi kosongnya itu terlalu dalam. Jadi pasukan lawan terlebih dahulu harus bisa memastikan untuk menghabisi bangunan di sekitaran area luar sini. Barulah pasukannya mungkin saja mau untuk masuk ke dalam area X-bow kita ini. Karena jika tidak, tentunya itu adalah hal yang sangat buruk sekali bagi keberlangsungan hidup pasukan lawan. Karena pada saat pasukan lawan memasuki kawasan area base dalam kita ini, di sana pasukan lawan juga akan diserang oleh kedua X-bow kita ini. Yang dimana kombinasi serangan dari dua X-bow kita ini dan beberapa pertahanan lainnya juga beserta kedua hero kita juga mungkin, dan tentunya isi bantuan klan kastil yang tepat, maka ya lama-kelamaan pasukan lawan bakalan habis juga tentunya. Nah, jadi sekali lagi, jika ada sebuah area spasi kosong yang melindungi suatu bangunan, hal itu dapat membuat bangunan tersebut akan menjadi bukan target terdekat lagi bagi pasukan lawan. Dan rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Witch atau juga Full Hunter. Base nomor 6. Nah, terakhir di sini anggap saja untuk base ini kayak semacam base bonus lah ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tampilan base yang lebih rapi gitu kan, ya saya rasa base ini bisa jadi opsi pilihan yang sangat bagus. Atau mungkin juga untuk kalian yang baru naik ke Town Hall 9 dan sedang mencari sebuah base yang dapat lebih memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu, maka base inilah jawabannya. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga